Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fitri Anggraini dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, Ismi Rizky Monalisa Saragi. Saya Arya Erlangga. Annyeonghaseyo, Gairani Ibnida. Saya Muhammad Yusuf. Hello, my name is Nur Fadila Marpaung. Baik, di sini kami akan membawakan berita tentang hukum yang berjudul 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum dituntas. Senin, 23 November 2020, pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, Jakarta. Staf Divisi Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Teoria Priti melaporkan masih ada 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum dituntaskan. Ke-12 kasus itu hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. Sementara 3 pelanggaran HAM berat lainnya sudah dijatuhkan vonis hukum. Ini kita bisa lihat ada 15 kasus sejauh ini yang sedang dan telah diperiksa oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sejauh ini ada 12 kasus yang masih di tahap penyelidikan dan 3 yang sudah diadili, kata Teoria dalam webinar Melawan Impunitas Catatan Kritis 20 Tahun Undang-Undang Pengadilan HAM, Senin 23 November 2020. Ia melanjutkan, 12 kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, mulai dari peristiwa 65-66 hingga peristiwa Wasior dan Wamen. Sementara untuk pelanggaran HAM berat yang sudah diadili yaitu peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Timur Timur, dan peristiwa AB Pura. Selama 20 tahun pengadilan HAM ini, Kontras coba melihat tantangan dan juga masalah yang terdapat dalam implementasi Undang-Undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000, ujarnya saat melalui peristiwa webinar. Berikut daftar total 15 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia menurut catatan Kontras. 12 pelanggaran HAM berat dalam tahap penyelidikan. 1. Peristiwa 65 sampai 66. 2. Penembakan misterius 1982 sampai 1985. Peristiwa Talang Sari Lampung 1998. Peristiwa Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998. Kerusuhan Mei 1998. Peristiwa Simpangan KKA Aceh 3 Mei 1999. Peristiwa Jambu Kaupo Aceh 2003. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999. 10. Peristiwa Rumah Gedung Aceh 1998. 11. Peristiwa Penilaian 2014. 12. Peristiwa Wasior dan Wamena 2011. 3. Pelanggaran HAM berat yang sudah diadili. 1. Peristiwa Tanjung Priok 1984. 2. Peristiwa Timur Timur. 3. Peristiwa Abu Pura 2000. Tepat hari ini 20 tahun yang lalu, UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM resmi dilahirkan dari rahim reformasi, yaitu 23 November 2000. Untuk itu, Kontras mengadakan webinar yang mengulas catatan untuk mengkritisi 20 tahun berlakunya UU tersebut. Berita di atas sesuai dengan Pancasila yang dimana berita tersebut menunjukkan penegakan hukum di Indonesia yang harus bersifat adil bagi seluruh rakyat Indonesia, serta kebijaksanaan pemerintah menangani ataupun berusaha menyelesaikan kasus tersebut dalam menuntaskan pelanggaran HAM. Walaupun kasus tersebut memiliki nuansa politis, tapi pemerintah berusaha menegakkan kebenaran serta keadilan di Indonesia agar memiliki penegakan sesuai dengan Pancasila. Adapun beberapa faktor akibat dari pelanggaran HAM tersebut: 1. Adanya penyalahgunaan kekuasaan. 2.
ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Sikap egois. 4. Rendahnya kesadaran HAM. 5. Sikap yang tidak toleransi. Adapun rekomendasi penuntasan pelanggaran HAM di era Jokowi yaitu 1. Penyelesaian kasus HAM masa lalu masih simpang siur di mata politik. Kedua, diperlukan edukasi terkait pemahaman kasus HAM dan proses penyelesaian di semua generasi. 3. Publik meragukan kemampuan pemerintahan Jokowi Muhammad Aruf dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu karena ada nuansa politis. Keempat, masih sebagian besar memiliki pengadilan nasional untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu. Ada berbagai lainnya yang memiliki pengadilan internasional. 5. Publik berharap pemerintahan segera mungkin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu dan bersikap tegas. Adapun penyelesaian masalah terkait berita tersebut, diharap pemerintah lebih serius menangani kasus tersebut dan segera mungkin menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu dan bersikap tegas. Karena semakin lamanya penyelesaian, maka kerugian dan beban korban dan keluarga semakin berat. Sekian, inilah berita yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum.